Wabarakatuh. Kembali lagi ke pembelajaran saya. Akhirnya kita sampai di ini ya. Statically indeterminate beam ya. Atau kita bisa bilang struktur statis tak tentu. Oke teman-teman. Oh, akhirnya di sini juga. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai metode yang disebut metode cross method, atau orang biasa bilang itu distribution moment method atau momen distribusi. Oke, baik. Mohon maaf sekali lagi. Jadi teman-teman, saya akan coba untuk lebih rapi ya tulisannya, tapi ya semoga kita bisa mengerti sama-sama lah ya. Baik. Intinya tujuan dari cross method atau momen distribusi ini adalah mencari momen ya. Mencari momen. Nah, ini yang kita cari. Untuk pembelajaran pertama ini saya akan langsung kasih simple structure ya. Jadi kita akan kerjakan satu soal, terus kita akan coba untuk menjelaskan dari mana asal muasal beberapa yang akan datang. Ya, intinya itulah. Baik, di sini ada simple structure ya. Kita ganti dulu warna merah. Langsung ke soalnya. Jadi di sini teman-teman, kita ulang lagi pembelajarannya bahwa sebuah struktur itu dinyatakan statis tak tentu atau tertentu itu jika dia melebihi tiga reaksi tidak diketahui. Kita hitung dulu reaksi yang ada di sini. Jadi di sini ada reaksi vertikal, ada reaksi horizontal dengan momen. Di sini juga dijepit ya, restrainnya jepit. Nah, di sini juga ada momen. Nah, di tengah nih ada roll. Roll ini cuma satu ya, cuma reaksi vertikal. Ada berapa sih jumlahnya? Nah, di sini ada 7 ya teman-teman ya. 7 ini tentunya bukan karena tidak ada hinge atau sambungan itu, jadi ini sudah barang tentu adalah struktur statis tak tentu. Nah, kita akan hitung dia itu level berapa ya kita ini. Jadi R sama dengan 7 dikurang 3. 3 dari mana Bang Boy? 3 ini adalah unknown force-nya. Maksudnya batas unknown force supaya dia jadi statis tertentu. Nah, jadi dia ada di level 4 ya. Biasanya juga disebutnya 4 degree. Nah, kita langsung lanjut kita ganti warna biru aja. Proses pengerjaannya, penyelesaian, punch. Nah, jadi seluruh sistem struktur di sini kita akan buat dia atau kita akan kunci dia menjadi fix. Jadi semua restrain, support akan kita buat menjadi fix atau jepit ya. Kita kunci maksudnya gitu. Saya akan gambar ulang. Baik, saya sudah gambar lagi soalnya, tapi ada yang beda nih teman-teman. Kita di bagian B, ini saya kasih nama ya, A, B, C. Nah, di A itu sudah jepit ya. Di C itu juga jepit. Nah, di B itu kita tidak mengizinkan dia untuk berotasi. Kita bikin dia jepit gitu ya. Jadi di B itu kita tidak izinkan dia untuk berotasi. Tidak izinkan berotasi di poin B. Nah, yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita akan menentukan namanya disebut fix and moment.
nanti kita akan bahas fixed end moment ini di pertemuan selanjutnya ya. Kalau begitu saya lanjut lagi di page selanjutnya. Saya akan gambar ulang soalnya. Nah, pada fixed end moment, struktur ini akan dibagi menjadi dua, teman-teman ya. Dibagi menjadi dua. Jadi satu ini kita gambar ulang. Nah, satu lagi ini. Tapi dia ada beban merata sebanyak 25 kN per meter. Kalau ini ada 100 kN. Nah, pada masing-masing ujung dari struktur itu pasti ada momen dong, seperti ini ya. Nah, fixed end moment ini atau FEM ini punya rumus sendiri. Nanti saya akan kasih tabelnya. Ini sudah ada tabelnya. Nah, untuk dia ujung jepit dengan beban terpusat yang A, ini kita sebut A ya. Disebut B. Itu sama dengan, nah FEM-nya itu yang A ya, kita kasih yang A itu PL per 8. Kita masukkan 100 dikali tadi ini 8 ya, 8 meter per 8, hasilnya berarti 100. Nah, untuk FEM di B itu W dikali L kuadrat per 12. Teman-teman hitung sendiri, lama kalau hitungnya. Intinya hasilnya adalah 208,3 kNm. Kita jangan lupa ininya ya, kayak kilonewton per meter. Kita hapus dulu ininya. Kita ulang ya di sini. Ini A, ini B, ini B juga, ini C. Jangan lupa teman-teman ya. A, B, B, C. Nah, kita tulis di sini FEM AB itu adalah minus 100. Kenapa minus 100 bang? Karena ini, lihat momen ini berlawanan jarum jam ya. Terus FEM BA itu sama dengan 100 positif. FEM BC itu sama dengan minus dia, minus 208,3. Terus FEM CB itu positif 208,3. Nah, baik. Sekarang kita sudah dapat nih FEM-nya 100 dengan FEM-nya 208,3. Nah, tapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus melihat sesuatu yang tidak seimbang atau imbalance. Cari imbalance dalam struktur ya. Dalam struktur itu. Nah, yang imbalance di sini adalah titik B karena FEM-nya 100 dan FEM-nya minus 208,3. Jadi untuk itu kita akan melakukan pelepasan. Jadi kita buat momen di B ini untuk bisa berotasi kembali. Kita mengizinkan mengizinkan rotasi pada titik B. Kita akan mengizinkan rotasi pada titik B. Jadi teman-teman seperti ini. Saya ini dulu ya. Nah, kalau ada diagram momen, kan FEM-nya gitu ya, ada diagram momen dan titik B di tengah tuh kan. Nah, kalau di ini diagram momennya tuh kayak gini. Maaf tidak rapi. Sabar. Kita langsung ini aja ya. Teman-teman pasti sudah teringat lah. Nah, ini hanya perumpamaan ya. Nah, titiknya misalnya di sini,
Ini itu 100. Nah, titiknya lagi di sini itu 208,3. Jadi ada imbalance, tidak keseimbangan karena momen itu kan harus tidak kayak geser ya. Dia harus betul-betul connect. Jadi misalnya ini momen nggak bisa gini nih, tapi momen tuh harus connect dia ya. Kayak gitu. Jadi nah tugas kita adalah mengkonekkan ini. Nah ini 128,3 imbalance-nya berapa? Oh, jadi selisihnya itu 108,3. Nah, 108,3 ini yang harus kita fixkan supaya bagaimana caranya bisa seimbang. Nah, kan kita punya yang tadi, kita lanjut. Nah, kita kembalikan dia jadi hitam. Kita kembalikan dia menjadi roll ya. Roll seperti caranya yang tadi. Nah, ada momen yang tidak seimbang sebanyak 108,3 ya. Itu minus. Kita supaya teman-teman mengerti, saya pakai minus plus aja ya, supaya mengerti, karena sebenarnya kalau arah panahnya sudah menjelaskan bahwa dia minus, tapi kita taruh minus lagi supaya ini ya, supaya lebih jelas. Nah, supaya kan ini ada di sistem susunya dia tidak balance, tidak seimbang, minus 108,3. Bagaimana kita menyelesaikannya? Ya, kita kembali ke persamaan equilibrium. Kita ada momen lagi untuk menyeimbangkannya ke kanan, itu 108,3. Sama ya. Nah, jadi kalau kita hitung sigma MB itu sama dengan 0. Wah, ini benar ya. Jadi kita senang dengan ini. Nah, tapi ada catatan nih teman-teman. Catatan penting nih ya. Catatan. Nah, kan kita sudah dapat 108,3 nih. Jadi kan nama metodenya itu momen distribusi atau cross ya. Momen distribusi. Nah, jadi kita harus, ini kita sebut balancing moment ya, BM. Jadi kita harus mendistribusikan BM ke member. Nih, ini teman-teman member namanya. Member tuh kayak ini, A, B sama BC. Ini baloknya. Kita akan mendistribusikan BM ke member berdasarkan kekakuan mereka. Oke. Supaya mengerti, kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Saya catat dulu soalnya lagi. Baik. Nah, kita tadi sudah tentukan bahwa momen mendistribusikan BM ke member berdasarkan kekakuan. Nih ada kata kekakuan ya. Kita highlight ini kekakuan. Kita tulis sini kekakuan, atau bahasa Inggrisnya itu stiffness ya. Nah, semakin besar kekakuannya, berarti dia semakin bisa meresistensi momen. Nah, semakin ini juga, jadi dia intinya itu dia susah untuk dibengkokkan atau mengalami bending ya. Maaf, tulisan dokter. Oke, teman-teman ya, hapus lagi. Kita lanjut. Nah, untuk sekarang karena menghitung stiffness akan lama, maka kita akan mengasumsikan stiffness-nya atau kekakuannya itu kekakuan member AB itu 2 kali BC ya. Jadi
struktur yang ini nih itu 2 kali lebih kaku daripada yang BC. Baik, itu ya, kita asumsikan itu dulu. Nah, apa hubungannya ini kekakuan dengan struktur kita? Jadi gini, teman-teman, kita gambar ulang ya. Aduh, kasih warna hitam. Aduh, sorry. Jadi seperti ini dia ya. Oke. Nah, di sini ada FEM sebanyak 100 ya. Di sini juga ada minus 208,3 yang tadi kita bahas. Nah, imbalance-nya itu adalah 108,3 selisihnya ya. Nah, kita akan membagi supaya dia equilibrium dengan cara kita tambah 100 ini dengan, kan tadi kita bahas bahwa AB 2 kali lebih kaku daripada BC ya. Jadi dia mendapatkan 72,2. Oke. Nah, sementara 28,3 ini kita harus kurangi untuk bisa balance. Jadi kita tambah dia dengan 36,1. Teman-teman ya. Jadi totalnya akan sama. Ini disebutnya BM, balancing moment. Ini FEM, ini BM, balancing moment. Baik. Nah, jadi kita akan gambar lagi sekali lagi. Oke, gitu teman-teman ya. Nah, ini jadinya seperti ini. 172,2 juga jadinya kenapa sama ya? Ini juga jadinya 172,2. Nah, ini sudah balance ya, sudah seimbang. Joint B sudah balance. Mantap. Nah, oke teman-teman ya. Nah, gini. Tapi ketika kita tambahkan momen, jadi ada momen tambahan ya, BM-nya. Balancing moment kita tambahkan ke struktur, itu akan mempengaruhi struktur yang lain. Jadi akan mempengaruhi jepit yang ini dan jepit yang ini. Nah, mempengaruhinya seperti apa Bang Bay? Jadi begini teman-teman, kita contoh ya. Kita berkenalan dengan disebutnya, kita kasih warna merah lagi. Kita sebutnya carry over moment atau disebutnya com ya. Nah, carry over moment ini apa Bang Bay? Oke. Carry over moment ini seperti ini. Jadi misalnya ada struktur seperti ini, jepit, dia bersama dengan pin atau roll. Nah, tadi BM-nya kan ada gaya yang kita tambahkan sebanyak 72,2 ya. Tapi nggak usah kita ini. Ada M di sini ya. Nah, hukumnya ini percobaan orang-orang dulu ya. Hukumnya itu ketika kita buat momennya. Nah, ketika kita buat momennya, ketika momen di sini ditambahkan, nah dia akan begini. Jadi momennya akan naik gini, terus yang di kiri jadi M/2 atau momennya dibagi 2. Nah itu hasil percobaan orang-orang terdahulu ya. Jadi itu yang disebut carryover moment. Jadi momennya itu akan dibagi 2. Nah, tapi kondisi ini hanya terjadi ketika ada pin atau roll dengan jepit ya. Nah, bagaimana Bang Bay kalau dua-duanya pin? Jadi ada 2 ya. Ini pertama. Terus ada ini. Nah, ada momen sini ya. Momen rotasi tambahan. Tidak akan terjadi carryover moment di sini karena kalau kita bikin momennya itu seperti ini. M isinya 0. Teman-teman hitung aja pakai statis tertentu pasti seperti ini momennya biasa. Oke teman-teman ya,
Baik, kita lanjut ke carry over moment. Nah, saya sudah gambar lagi. Nah, apa yang terjadi dengan kita aplikasikan dia dengan struktur yang kita kerjakan? Ingat teman-teman, kita di sini tadi kita aplikasikan momen yang kita tambahkan ya. Dia jadi bukan momen alami, momen yang kita tambahkan itu 72,2 di sini ya. Nah, terus di sini kita tambahkan tadi untuk balancing momennya itu 36,1. Apa yang terjadi? Nah, kita pakai hijau aja. Jadi kita terjadi yang kayak tadi ya, yang kita bahas bahwa M ini jadi M per 2. Atau ini kan 72,2 ya. Berarti ini karena M per 2 berarti ada tambahan momen di A itu 36,1. Nah, sama juga di sini ya. Oke. Itu ini juga M-nya itu kan 36,1 berarti ada ini karena sebelahnya itu berarti 18 M per 2 nya ya. 18,1. Nah, kalau sudah begini nih, kita sudah selesai ya dalam mengerjakan struktur ini. Nah, sekarang kita harus hitung finalnya. Final. Oke, kita gambar ulang soalnya. Butuh waktu lama jadi kita skip. Baik, sudah saya gambar. Kita hitung lagi ya teman-teman ya. Dari kita summary dari awal. Jadi tadi FEM-nya di sini tuh minus 100 ya. Di sini ada 100 dan minus 208,3. Di sini juga ada 208,3 ya, teman-teman ya. Oke. Terus kita lakukan balancing moment atau menyimbangkan momennya. Itu ini ditambah 72,02. Kalau ini ditambah 36,1. Nah, terus kita carry over moment lagi. Carry over moment itu dibagi 2 ya tadi ya. Jadi di sini ada 36,1 dan ini positif ya teman-teman. 72,2. 36,1-nya dibagi 2 tadi itu ini juga positif. Itu 18,1. Nah, semuanya ini kita jumlahkan. Itu dapatnya di sini 63,9, 172,2. Ini plus positif, ini minus 172,2. Terus ini 226,4. Jadi di sini plus dan minus 0 ya. Jadi kontrol. Jadi sudah selesai teman-teman apa yang kita inginkan. Jadi ada momen ke kiri 63,9 di sini, ini 0, dan momen ke kanan 226,4. Momen di tengah ini saling membunuh ya. Ya, itu kontrolnya di situ. Sudah 0. Nah, apa yang kita pelajari? Ingat teman-teman, apa yang kita pelajari? Pertama itu kita belajar tentang FEM. Terus itu kita belajar balancing momennya, BM. Habis itu COM, carry over momennya. Dan selesai. Jadi sorry. Kita BM, terus kita belajar stiffness ya, atau kekakuan. Dan habis itu kita belajar COM, carry over moment. Nah, nanti ini kita bahas satu-satu dari mana dapatnya, dan kita juga akan kerjakan soal-soal yang lebih susah. Terima kasih sudah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.